Halo boleh-boleh yang Budiman, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Bagaimana tabung gas LPG Anda? Masih susah masang karetnya? Di video kita kali ini kita akan melanjutkan sinopsis film Nazar episode 14 di mana bercerita tentang Pia yang mulai percaya dengan Ans. Namun, sebelum masuk ke videonya, ada baiknya Anda menekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat menonton, salam tahu gejrot. Di episode kali ini diawali adegan di mana ada sebuah acara perayaan pernikahan. Mereka pun sibuk berdansa dan berhura-hura karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Ans dan Ruby yang ke-100 harinya. Kemudian, Ruby pun meminta Ans untuk berdansa dengan dirinya. Namun Ans menolaknya begitu saja karena ia melihat Namans yang berusaha merayu Ans di sana. Tok, motor lagi. Ulang. Karena Ans melihat Namans merayu Pia di ujung sana. Terlihat Namans berusaha romantis di hadapan Pia, dan Naman pun terus berusaha meyakinkan Pia kalau dirinya betul-betul sangat mencintainya. Namun, sepertinya Pia sendiri masih meragukan kebenaran apa yang dikatakan Naman kepada dirinya. Karena Naman melihat Pia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang ia katakan, Naman pun akhirnya mencoba dengan cara seperti ini, berusaha romantis di hadapan Pia. Sementara itu Ans yang memerhatikan gerak-gerik Naman, saat Naman sedang berdua dengan Pia dan seakan menyentuh wajah Pia dengan tangan Naman, seketika itu juga Ans pun langsung menemui mereka. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung memegang tangan Naman, lalu langsung memandang Pia dan berkata, "Apakah kau masih percaya pada laki seperti dia?" kata Ans kepada Pia. Mendengar Ans berkata seperti itu kepada dirinya di hadapan Naman, Pia pun jadi serba salah. Kemudian, Pia meminta kepada Ans untuk melepaskan Naman dan membiarkannya. Naman mulai bercerita dan berterus terang kepada dirinya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Pedasri dan Sekar, mereka dikejutkan dengan kedatangan Mohana. Mohana langsung memegang tangan Pedasri dan berkata, "Kali ini kau tidak akan menang melawan seorang Dayat. Walaupun sekali ini kau mempunyai seorang Devik, tapi kali ini Devik akan lari terbirit-birit karena melihat dirinya," kata Mohana kepada Pedasri. Namun, kali ini Pedasri sepertinya tidak sedikit pun takut kepada Mohana. Ia pun melepaskan genggaman tangan Mohana. Setelah itu ia berkata, "Sebaiknya kita buktikan saja dulu nanti," kata Pedasri, "atau memang kau yang akan kalah." Sehingga membuat Mohana pun langsung melotot pada dirinya. Merasa dirinya dipelototi oleh Mohana, Pedasri pun langsung melototinya juga. "Kau jangan menakut-nakutiku, Mohana. Sebaiknya kita buktikan saja nanti kalau kau memang hebat." Sementara itu, Namans berusaha menutupi rahasianya agar tidak terbongkar di hadapan Pia. Ia pun mencoba untuk bersandiwara di hadapannya, namun sepertinya Ans menyadarinya, dan Ans hanya tersenyum. Namans berkata kepada Pia, kalau itu telah benar apa yang dikatakan Ans, karena mana mungkin aku akan membunuh ibu kandungku sendiri, cerot. Bahkan Namans berkata kepada Pia, kalau Ans sangatlah berlebihan, karena Ans terlalu ikut campur dengan urusan kita. Padahal Ans sudah mempunyai istri, yaitu Ruby. Kenapa dia masih mau mencampuri urusan kita? Kata Namans kepada Pia. Namans pun bahkan berkata kepada Ans, "Sudahlah Ans, kau jangan ikut campur dalam urusan kami. Sebaiknya kau urusi saja keluargamu itu." Mendengar Namans berkata seperti itu, yang seakan-akan sudah melecehkan dirinya, seketika Namans langsung memegang kerah Namans lalu berkata, "Berani sekali kamu berkata seperti itu. Aku akan menghajarmu," kata Ans. Melihat situasi yang sudah semakin memanas, Pia pun memohon kepada Namans untuk segera pergi meninggalkan mereka berdua. "Biarlah aku yang akan membicarakannya tentang masalah ini dengan Ans." Ans pun melepaskan Namans dan membiarkan dia pergi. Namun, sebelum Namans pergi, Namans masih sempat berkata, "Apapun yang kau katakan kepada Pia, dia tidak akan mempercayai apa kata-katamu," kata Namans. Sedangkan Pia sendiri berpikir, kok bisa Namans berkata seperti itu di hadapannya? Padahal kan nggak seperti itu. Blok. Namun, dengan mental yang tersisa, Namans masih sempat berkata kepada Ans dengan nada tinggi, "Kau boleh mengatakan apa saja tentang diriku. Aku yakin dia tidak akan mempercayai apa kata-katamu, karena kau terlalu ikut campur dalam urusan orang lain." Ans pun berkata, "Hentikanlah kata-katamu itu, Namans.
karena kalau kau tidak berhenti, maka aku akan mengajarmu. Lalu, akhirnya Namans pun pergi meninggalkan mereka berdua setelah diancam oleh Ans seperti itu. Kini, tinggallah mereka berdua. Ans hanya terdiam sedangkan Pia terus saja melihat Namans yang pergi melangkahkan kakinya meninggalkan pesta yang sedang berjalan. Lalu, Pia pun akhirnya membalikkan badannya dan kali ini Pia memandangi wajah Ans seraya berkata, "Aku pikir apa yang dikatakan Namans tadi itu ada benarnya juga," kata Pia. Dan Ans seketika itu juga langsung menarik Pia dan wajah mereka pun hampir saja menyatu. Menatap wajah Pia yang saat itu Pia juga sedang menatap wajah dirinya. Dan mereka pun saling tatap menatap. Apa sih nggak jelas? Oke, lanjut. Dan timbul pertanyaan saya sendiri di sini sebenarnya. Apakah yang mereka pikirkan? Apakah adegan mantap-mantap atau adegan yang lainnya? Hanya mamang-mamang gorengan yang tahu. Oke, lanjut. Ans berkata kepada Pia, dia tidak ada niat jelek kepada Pia. Aku hanya akan membantumu. Aku tidak ingin wanita yang aku cintai hidup bersama dengan lelaki seperti Namans. Ibunya saja akan dibunuh untuk mendapatkan dirimu. Dan aku tidak ingin jika kau disakiti oleh Namans. Sebelum semua itu terjadi, maka aku sendiri yang akan menghentikannya. Dan aku sendiri yang akan mengagalkan hubungan kalian. Dan saking dalamnya karakter yang dimainkan oleh dirinya, dan saking semangatnya karena habis berolahraga pemeran ini sebagai Ans, ia pun mengangkat Pia dan memojokkannya di dinding. Dan Ans semakin mendekatkan dirinya kepada Pia, dan Pia pun hanya pasrah dan hampir saja mendesah. Apa sih? Karena di dalam hati Pia yang paling dalam, ternyata Pia juga mencintai Ans. Dan apakah ini yang dinamakan kesaktian duniawi? To be continued. Oke, bagaimana boleh lovers? Apakah cacing-cacing di perut Anda mulai mengamuk mendengar suara saya? Dan jika Anda suka dengan video-video yang ada di channel kami, jangan lupa like, comment, subscribe sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Saya Kang Mir mewakili Kang Mur yang sedang bertugas. Terima kasih. Salam tahu kecrot.